Hello guys, welcome back in my video. Apakah kalian masih bingung untuk menentukan aplikasi yang kalian gunakan untuk pembelajaran daring? Nah, kali ini saya akan mereview salah satu aplikasi yang dapat digunakan dalam media pembelajaran daring. Aplikasi ini adalah Zoom Meeting. Zoom merupakan layanan perangkat komunikasi video telepon yang dapat digunakan untuk aktivitas daring dengan perangkat OSS atau Open Source Software yang dikembangkan oleh Zoom Video Communication Inc. Apa itu OSS? OSS adalah perangkat lunak yang kode sumbernya dapat dilihat dan diubah oleh publik. Zoom merupakan garapan dari Mr. Eric Yuan, yaitu seorang pengusaha Tionghoa yang pernah menjabat sebagai wakil presiden Cisco Webex. Perangkat lunak Zoom pertama kali diluncurkan pada tahun 2013 dan menjadi sebagai perusahaan unicorn pada tahun 2017 dengan valuasi mencapai $1 miliar di bursa saham Nasdaq. Dalam satu aplikasi Zoom terdapat dua macam Zoom. Yang pertama yaitu Zoom Basic dan yang kedua Zoom Webinar atau Zoom Pro. Zoom Basic memungkinkan pengguna untuk melakukan video conference berdurasi maksimal 40 menit dalam setiap kali pertemuan dengan jumlah partisipan hingga mencapai 100 orang. Berbeda dengan Zoom Basic, Zoom Pro memiliki tarif tersendiri. Variatif tarif yang dikisarkan dari harga 15 sampai 20 US dollar per bulan dengan durasi grup meeting selama 30 jam dengan lisensi according hingga 1 GB. Sosial media streaming dan tambahan on tertentu dengan jumlah partisipan yang bisa di-upgrade hingga 1000 orang. Jika kita memiliki kebutuhan yang lebih besar, kita bisa berlangganan dengan Zoom Business atau Zoom United Business atau juga Zoom Enterprise. Ada berbagai macam aplikasi mobile yang serupa dengan Zoom, seperti Google Meeting yang dikembangkan oleh Google. Akan tetapi, Zoom Meeting menawarkan beberapa kelebihan. Yang pertama yaitu kapasitas ruang besar. Zoom memberikan akses untuk 1000 anggota dalam satu forum diskusi, serta 10.000 anggota dalam satu forum siaran langsung. Kelebihan yang kedua dari Zoom yaitu memiliki fitur yang beraneka ragam. Baru-baru ini, Zoom telah merilis salah satu fitur yang dapat mengatur kecerahan seperti halnya foto, sehingga kita dapat mengatur kecerahan dan kegelapan dari gambar yang ditampilkan, sehingga kondisi tetap kondusif untuk kelancaran kegiatan.
Kelebihan yang ketiga yaitu kualitas akses yang tinggi. Menurut saya, ini merupakan sisi positif dari menggunakan Zoom. Jadi, suara dan gambar yang ditampilkan sangat jelas sehingga nyaman untuk kelancaran berdiskusi. Untuk fungsi Zoom sendiri yaitu membantu penggunanya untuk menghubungkan, mengkomunikasikan, dan menyampaikan ide sehingga para pengguna bisa menyelesaikan proyek mereka secara bersama-sama. Ada beberapa fasilitas yang ditawarkan oleh Zoom. Fitur yang pertama yaitu meeting. Zoom meeting bisa diakses di mana saja dan dari perangkat mana saja sehingga memudahkan semua orang untuk dapat bergabung. Fitur yang kedua yaitu fitur chat. Di dalam fitur chat, pesan dapat terintegrasi, merapikan ruang kerja dan memungkinkan semua orang untuk dapat bergabung dalam grup chat. Yang ketiga yaitu phone. Layanan yang memungkinkan kita melakukan panggilan telepon melalui ponsel, desktop, deskphone, dan perangkat Zoom for Home. Yang keempat, ada fitur Zoom Room. Kolaborasi dari Zoom Meeting dengan berbagai perangkat akses dan Zoom Cloud untuk mengadakan meeting dan berbagai konten. Zoom Room memudahkan penggunanya untuk berbagi layanan wireless sehingga meeting bisa dibagikan ke beberapa desktop atau orang-orang yang berada dalam satu jaringan. Yang kelima ada webinar. Dalam fitur webinar, menyuguhkan webinar dengan presenter sebagai tampilan utama, bukan lagi slide presentasi. Presenter atau speaker dapat terhubung langsung dengan para peserta dan bisa tampil memukau dengan berbagai pilihan, antara lain virtual background, efek studio, dan peredam suara. Zoom webinar memungkinkan jumlah peserta sampai dengan 50.000 orang dan bisa dikoneksikan dengan beberapa pilihan live streaming sehingga penonton lebih dari 50.000 orang. Yang keenam, ada fitur Zoom for Home, yaitu perangkat yang menggabungkan kalender, meeting, dan juga telepon sehingga memudahkan kita untuk bekerja dari rumah. Yang ketujuh, ada fitur on Zoom. Untuk dapat menggunakan Zoom, kita dapat mendownloadnya dengan menggunakan telepon, desktop, mobile phone, dan tablet. Dan kekurangan dalam menggunakan aplikasi Zoom, yang pertama, boros penggunaan kuota data. Yang kedua, tidak adanya translate ke bahasa Indonesia, hanya ada bahasa Inggris. Dan yang ketiga, rawan bocor data. Nah, sekian video review aplikasi Zoom. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. See you on next video.